Ya, Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah. Jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah tiba. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan tetapi gempa bumi yang dahsyat dan berbagai tempat akan ada penyakit sampan dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari, saudara kasih dalam Tuhan, hal mengerikan diungkap oleh Tuhan. Kehancuran bait Allah, kehancuran bait Allah, lalu akan tiba saatnya nanti hari kiamat segala macam itu, dan kita tahu bahwa hal-hal yang mengerikan itu memang harus terjadi, dan sebagai satu yang kepastian. Kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa yang kita hidupi sekarang ini adalah hal yang fana. Hal yang fana nggak ada yang kekal. Kalau nggak ada yang kekal, ya maka dalam kehidupan kita tidak hanya melulu kehidupan kita pribadi yang akhirnya mati, tetapi juga akhir dari dunia, semesta alam ini juga akan berakhir juga. Dan itu sudah dibicarakan oleh Tuhan. Nah, tetapi sesuatu yang luar biasa yang diungkapkan oleh Tuhan adalah begini. Bait Allah yang adalah bangunan yang indah itu akan hancur, dan hancurnya adalah rata, digambarkan tidak ada batu bata yang tertumpuk. Berarti rata, menjadi lapangan lagi. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu saya saat memikirkan homili ini, saya berpikir begini, kalau kita masuk ke bangunan yang indah, yang kita kagumi, dan itu adalah rumah Tuhan, yang kita kagumi Tuhannya atau bangunannya. Kalau kita masuk dalam gereja yang indah banget dan ornamen di dalam gereja itu sungguh luar biasa, Anda mengagumi bangunannya atau mengagumi Allah? Bangunannya. Sehingga pada saat acara berdoa mungkin mata kita itu akan kesana kemari untuk melihat keindahan dan mengagumi bangunannya, sehingga justru nggak bisa berdoa. Nah, ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, kira-kira orang yang datang ke bait Allah itu pertama-tama untuk mengakui dosa, untuk bersyukur kepada Tuhan, atau untuk mengagumi bangunannya? Pasti banyak yang mengagumi bangunannya. Dan di situ kita bisa melihat, oh ternyata orang itu nggak berjumpa dengan Tuhan dong. Tetapi kalau bangunan itu adalah bangunan yang sederhana, bangunan yang tidak amat sangat indah, orang bisa bertemu dengan Tuhan enggak? Bisa bertemu dengan Tuhan, dan mungkin isi doanya adalah kalau orang bertemu dengan Tuhan, Tuhan semoga bangunan ini cepat dirobohkan dan dibangun menjadi bangunan yang indah. Mungkin, tapi paling tidak sudah ketemu dengan Tuhan terlebih dahulu. Nah, ibu, bapak, sudah terkasih dalam Tuhan. Perbandingan itu mau mengungkapkan bahwa apa? Oh, lebih baik
Orang yang mau bisa ketemu dengan Tuhan justru ada dalam keterbatasan, dalam kesederhanaan. Kemewahan, kemegahan, malah orang tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Nah, kalau demikian kita bisa melihat di sana kewaspadaan orang di dalam melihat situasi yang tidak baik adanya dalam kehidupan justru akan membantu orang untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Membantu orang untuk bisa berjumpa intim dengan Tuhan. Sedangkan kalau orang hanya sekedar mengagumi hal-hal yang duniawi, orang itu akan disesatkan. Karena hal-hal yang duniawi itu akan dihancurkan. Dan tiba saatnya. Dan nanti pada saat mau hari kehancuran, orang-orang mulai untuk bingung sendiri mau kemana arahnya, karena selama ini tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Ibu, bapak, saudara, terkasih dan saudara, ada juga di sana mau diungkapkan bahwa ada orang untuk mencari simpati dari orang lain. Cara yang mencari simpatinya bagaimana? Yakni mengabarkan, waspada, ini saatnya hampir tiba, dekat lagi, kamu harus banyak berdoa. Orangnya mencari simpati supaya orang itu juga mau untuk berdoa, tetapi dibeden-bedeni, ditakut-takuti. Bisa jadi orang itu berdoa kepada Tuhan bukan karena cinta kepada Tuhan, tapi karena takut kepada Tuhan. Justru ketakutan inilah yang membuat orang menjadi bukan hanya sekedar waspada, tapi juga memaksa orang lain untuk ikut dia juga. Justru tidak produktif di dalam dia melakukan situasi. Kenapa? Karena isinya akan hanya berdoa dan tidak mau belajar, tidak mau bekerja, tidak mau melakukan sesuatu yang bermakna dan bermanfaat. Karena isinya hanya takut. Nah, ibu, bapak, saudara dan yang terkasih, maka Tuhan mengajak kepada kita, jangan mau untuk disesatkan. Hiduplah sesuai dengan diri kita, sesuai dengan iman yang kita hidupi. Kita percaya Tuhan itu Maha Pengampun, Tuhan itu memberikan yang terbaik. Kematian pasti akan dialami oleh semua orang. Itu bukan hal yang menakutkan, tapi bagi orang yang beriman, kematian itu adalah perpindahan kehidupan dari hal yang fana menuju kepada keabadian. Dengan hal yang tidak menakutkan itu, orang tetap bisa melakukan pekerjaan dan melakukan kebaikan di tengah masyarakatnya. Nah, ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, maka nasihat Tuhan dalam bacaan Injil hari ini tentang jangan kita mudah untuk disesatkan. Ini hal yang penting, apalagi zaman sekarang. Banyak orang mengatakan bahwa dia itu diutus oleh Yesus, banyak. Dan banyak juga orang yang mengklaim dirinya adalah dia yang mendapatkan bisikan dari Allah untuk mematakan hari akhir. Banyak. Tapi Tuhan sudah mengingatkan kepada kita, jangan mudah untuk disesatkan. Kalau tidak mudah untuk disesatkan, mari kita kembali kepada sumber yang benar, yakni Allah sendiri. Selamat merenungkan.